kalian ini gay atau bukan? Iya. Itu banyak sekali nanya itu. Kalian ini kayak dibilang kalian itu pasangan gay. Kenapa itu kok? Gitu ya. Hey guys, welcome back to KPK Kenjo Penli Kepo. Oke, jadi hari ini episode ketiga kita bakal mengundang seseorang lagi yang TikToknya termasuk juga besar banget. Dan orang ini juga kita udah kenal lama juga. Dan kita langsung saja sambut Evan Nicholas. Oke, fun fact buat Evan Nicholas ini dulu kita juga pernah podcast bareng. Jadi aku sama Evan itu dulu juga satu host. Kita itu buat sama kayak TikTokers Talk di channelku sendiri. Cuma sekarang dia sudah renggangnya dari host podcast. Jadi saya podcast sama Kenjo sekarang dengan mengundang tamunya dia. Oke. Jadi first of all kita mau ngomong thank you Evan udah nyempetin waktunya di waktu yang kamu yang sibuk kerja ini kan. Oke, langsung ke pertanyaannya. Bentar. Kita harus kenalan dulu, Pak. Oh iya. Dong, kamu tuh siapa? Masa kalian kenal aku? Wah, aku nggak tahu. Sombong amat. Nama ke umur, Aku profesi, nama saya gender. Evan Nicholas. Oke. Saya 23 tahun. Terus apa lagi? Laki-laki. Profesi. Profesinya apa aja bisa lah. Hobi. Hobinya bohongin orang kan kemarin. Oke. Tetap sama karena kayak dari dulu mendarah daging gitu loh hobinya. Jadi nggak akan ganti. Oh, hobinya apa Kak Benang? Bohongin orang. Ya campur. Langsung, mohon ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Katanya dulu pernah jadi kurir JNT ya? Iya sekitar berapa ya kira? Pas SMA kelas 2. SMA kelas 3. Oh, udah lama. Iya. Itu tuh kamu pertama waktu masuk JNT tuh kenapa kok? Tiba-tiba pengen mau jadi kuliah JNT. Soalnya nganggur. Nganggur. Iya. Bukan kayak perlu uang atau apa gitu. Ya kalau perlu uang semua orang pasti perlu uang lah. Cuman lebih ke arah karena gak selesai sekolah jadi nganggur di rumah kan nggak tahu ngapain jadi akhirnya kayak cari kerjaan, cari kesibukan. Isi. Itu pas SMA kan? Sekarang kelas berapa? Sekarang Udah lulus kuliah ya. Itu udah lama banget kan itu. Berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Pernah itu juga ya? Slime? Itu pas kuliah. Pas kuliah? Pas kuliah. Oh, jadi setelah JNT baru slime? Ya, pas COVID itu kan libur ya. Tuh, bentar. Ngomong-ngomong misalnya SMA itu nggak selesai. Terus kerja di JNT, kuliah JNT. Iya. Terus waktu kamu kerja di SMA, waktu kuliah. Nah, SMA mau kan nggak selesai. Pak ambil paket C gitu. Kan aku Oh, keluar dari sekolah. paket. Isi, mencari paket tadi. Terus sekarang kesibukannya ngapain? Sekarang sibukannya rebahan di kamar, terus jaga toko toko sendiri lah. Ada jualan oval sama jedibol kan. Oh, gila. Ngeri. Dari yang awalnya kurir, sekarang Jadi pengusaha ya, di bos ya. Sudah. Kamu tuh kan selain kayak punya seri bol sendiri kan punya toko seri bol sama oval. Kamu kan juga seorang TikToker kan ini. Anggapannya kayak 2 tahun lalu kamu lagi aktif di TikTok. Sampai sekarang followernya sampai 950k lebih lah anggapan. Ya kurang lebih segitu lah ya. Terus kok bisa aja awalnya di TikTok itu kenapa kamu tiba-tiba terjun ke dunia TikTok? Awalnya aku nggak mau sih. Iya, sebenarnya diajak juga sih. Kayak sebenarnya tuh dulu pas disuruh jadi TikTokan itu kayak
isin banget gitu, malu banget dulu kan. Ngapain? Dulu aku pas ngeliat TikTok tuh kayak gak banget gitu loh, kayak apa namanya, kayak guys lampunya mati nih kayaknya. Ada sesuatu ya. Teknikal di diriku nih. belum beres ya. Oke, lanjut. Nah, gimana nih? Lanjut. Pertamanya tuh ngeliat TikTok itu kayak geli aja gitu loh, kayak orang-orang alay gitu loh. Dance Ya, semuanya. sebagainya gitu. Terus akhirnya waktu itu kan aku kerja pas kuliah gitu, kerja di Moncus kan TikToker duluan, Ya, dia udah gede duluan. Terus pas aku kerja sama dia itu diajak gitu loh untuk bikin konten. Terus pas ikut dia dulu pertamanya, ikut di kontennya dia dulu. Pas ikut di kontennya dia itu kan nggak sealay itu, gitu. Nggak kayak kreator yang mungkin joget-joget itu, karena kan tergantung orang masing-masing kan. Ada yang isinya joget-joget, ada yang vlog dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya aku mulai mikir ke kayak coba aja lah iseng-iseng gitu, kayak ngevlog sih, daily vlog, kayak ngevlogin apa yang aktivitasku sehari gitu. Terus akhirnya banyak yang nonton gitu, mungkin ya karena dibantu Moncus juga kan, karena sering bareng sama dia juga. Jadi mungkin kebantu gitu, akhirnya kayak ya ketagihan aja gitu. Seru juga ya bikin konten gitu, daily vlog. Tapi dulu sempat buat konten airsoft ya? Suka airsoft kan? Itu kan hobi dari kecil dulu. Terus pertamanya kan pas di TikTok tuh daily vlog dulu. Tapi lama-lama itu daily vlog itu kan tiap hari itu aja kan. Kayak akhirnya bosan gitu. Tiap hari ya cuma itu aja, masa kontenku dari awal sampai akhir ya itu aja. Akhirnya aku coba mikir kayak coba masukin hobiku ke dalam TikTok gitu. Akhirnya nyoba ke hobiku ya itu nembak. Karena aku seringnya main airsoft, jadi aku masukinnya airsoft. Nah, itu waktu kamu masukin airsoft itu nggak takut kan? Namanya TikTok kan waktu itu kan kita tahu namanya violation lah ya. Itu kan senjata juga. Terus kayak kamu nggak takut gitu kayak, wah, aku kalau misalnya masukin airsoft nih kan senjata, takutnya ke violation terus-terusan akhirnya akunnya ke-ban. Pertamanya tanya sih sama anak-anak gitu, kalau masukin gini tuh gimana? Dulu tuh TikTok lebih sensitif lagi loh nggak salah. Terus akhirnya aku dikasih tahu kalau misalnya itu bahaya, bisa bikin akunmu ke-ban kalau kamu violation terus. Akhirnya tak coba 1-2 kali, bener ban. Violation. Videonya dihapus terus. Terus aku kan mikir apa yang bisa bikin ini tuh nggak kena ban, nggak kena violation. Nah aku pernah lihat itu kayak orang-orang atlet itu nggak kena ban semuanya, atlet nembak gitu di lapangan ataupun kayak polisi, tentara itu nggak pernah kena ban. Nah, terus aku punya ide kayak pikir apa mungkin karena kita tuh harus act like police gitu, law enforcement gitu. Nah, terus akhirnya aku mulai beli aksesoris kayak vest dan lain-lain gitu. Tapi tak bedain sama yang punya Indonesia gitu, supaya nggak dipikir kayak bocah. Bukan, lebih ke arah supaya nggak dipikir kayak apa namanya dengan kayak mereka gitu kan. dipikir kayak plagiat-plagiatnya, dipikir polisi gadungan gitu lah. Dipikir gadungan gitu. Jadi aku ambil seragamnya negara lain gitu. Nah, kamu kan dari waktu itu kan pernah sempat viral juga gara-gara senjata ini kamu sampai dipanggil ke Polda. Nah itu beritanya kan di mana-mana kan sampai di-share sama anak-anak juga kan. Itu ceritanya kok bisa sampai dipanggil Polda itu gimana ceritanya? Betul, aku udah setahun main baru dipanggilnya pas sudah rame gitu. Poldanya yang nyamperin kan? Iya, waktu itu enggak sih, belum disamperin. Pertama kayak tanya dulu, tapi berhubung aku nggak nanggepin karena aku pikir kan ini siapa gitu loh, kayak ada masalah apa gitu. Akhirnya nggak tak anggap, akhirnya dia yang datang gitu. Dia itu gara-gara konten nembak itu sih. Cuma gara-gara konten doang sampai dipanggil. Iya, karena banyak netizen Indonesia ini yang mungkin pendidikannya kurang tinggi gitu ya, nggak bisa bedain antara
nggak bisa bedain antara mana yang asli gitu. Jadi dipikir aku ini teroris atau apa sipil bersenjata kan di Indonesia kan dilarang kan, sipil bersenjata tanpa izin. Nah akhirnya kayak gitu. Tapi bakal balik ke tempat itu atau kayak mungkin balik apa? Nggak langsung balik ke tembak, tapi kayak bawa vlog lah atau apalah. Entah ya, agak males sih. Karena pas aku bikin konten tentang airsoft atau tentang tembak gitu kayak aku banget gitu loh. Jadi aku banget gitu loh. Jadi aku tuh bikin konten itu bener-bener fun banget gitu loh. Bener-bener aku banget, aku ngerti semuanya. Enjoy banget nah. Jadi kayak dulu tuh makanya bisa upload sampai tiap hari gitu. Karena aku ngerasa seru. Karena aku sambil ngonten sambil main gitu kan. Nah kalau sekarang kan kalau harus bikin vlog atau vlog itu kadang-kadang tuh lupa atau kadang-kadang tuh kayak males karena take-nya banyak juga kan. Tapi kamu juga sekarang aku lihat kalau nggak salah kalian ada TikTok berdua. Itu kayak apa sih, konten prank atau apa itu ya? Kayak apa ya, kok bisa awal-awal tiba-tiba buat konten gitu? Karena gabut? Iya gabut mungkin ya, kurang kerjaan mungkin. Iya. Soalnya itu sering iseng-isengan gitu ya. Oke. Jadi kayak bikin for fun lah. For fun. Iya buat orang-orang juga di rumah. Jadi banyak yang nanya sih ya dari kayak fansnya TikTok. Kalian ini gay tuh bukan? Iya. Itu banyak sekali nanya itu. Kalian ini kayak dibilang kalian itu pasangan gay. Kenapa itu kok? Gitu ya. Sampai followers aja yang follow itu kalau nggak salah kebanyakan orang gay ya. Wah kalau itu aku nggak perhatiin sih. Karena Iya, itu nggak ada juga. Cuma kan memang ada laporan-laporan kayak memang apa ya, ngomong kayak kita tuh pasangan tinggi. Tapi ya ada sih ngomong misalnya kayak kita tetap lagi. Cuma nggak tahu. Menurutmu ya? Menurutku sih terserah netizen aja, apa yang buat netizen bahagia ya udah lah. Kalau mereka memang suka konten gay ya nggak usah, anggap aja kita gay nggak apa-apa. Tapi kan kalau secara kehidupan pribadi gue kan aku sudah punya pacar juga kan, ya masa peduliin lah pokoknya. iya. Selingkuh dong kalau aku gay. Pasti udah punya pacar ya guys. Ya itu. Oke, next. Ada nggak motivasi buat Evan untuk terus maju dalam berbisnis gitu? Motivasinya itu biar kaya. Iya. Jadi yang motivasi itu ya supaya bisa kaya, bisa beli apapun tanpa harus berpikir. Itu financial freedom. Oke, terus ini pertanyaan terakhir. Kamu tuh kan ngomong bisa udah punya pacar. Terus waktu kamu dalam masa pacaran kamu tipe yang bucin atau enggak? Menurutmu sendiri? Persepsi masing-masing ya. Kalau dari aku sih ya bucin aja lah. Kenapa nggak dibucinin? Soal ajarnya tadi. Iya bucinin. Ya selagi kita bisa. Sekuatnya kita aja tuh. Oke. Kan standar bucin setiap orang kan beda-beda. Mungkin menurut orang lain kan nggak bucin. Mungkin menurut aku harus bucin kan standarnya kan beda-beda. Ya tergantung perspektif sih sebenarnya. Ya makanya kalau aku sih ya apapun yang masih bisa aku lakukan ya kasih. Oke, sekarang sesi pertanyaannya udah selesai. Kita ganti ke sesi quiz ini Atau itu. Oke. Jadi ini konsepnya kayak quick question. Jadi kamu cuma tinggal milih doang selama 5 detik. Kalau misalnya lebih dari 5 detik ya apapun ada hukumannya. Jadi nanti misalnya kamu lebih dari 5 detik, kita bakal main sesuatu yang akan mengguncangkan dedek kamu. Oke. Jawab awal semua dari sana saya orang jawab. Oke, first question. Jadi kuirit JNT atau berjalan slime? JNT dong. Oh, kenapa? Lebih menghasilkan. Jauh, sangat jauh. Tapi kalau serunya lebih enak kerja di mana? Seru JNT seru banget kok. Aku dulu sangat menikmati pekerjaan itu dan gajinya besar. Sampai dulu UMR itu masih 3,8, gajiku sudah 4,5, 5. Wow. Itu stabil. Enggak kan, itu sistemnya dia itu kayak komisi. Jadi semakin aku kerjanya semakin banyak, semakin kerja semakin giat, semakin banyak bayarannya.
Oke. Yang kedua, pilih jadi cowok kaya tapi jelek atau cowok miskin tapi ganteng. 54. Miskin ganteng lah, sesuai ini aja kenyataan. Sombong amat. Kan Oke. uang itu bisa dicari. Nah, oke. Question ketiga, siap. Pilih cewek dewasa atau remaja? Ya dewasa dulu. Dewasa. Ya, gue nggak, pacarku nggak pernah mantan gitu, nggak pernah dari bawah umur. Maksudnya di baku. Kamu ya, udah kayak gitu. minimal saku. Ada yang gitu. Karena kalau ngajak ngomong bocil kan nggak nyambung. Gitu. Ngomong apa hawa? Ngomong apa ini? Tapi kan sebenarnya kan misalkan cewek kan apa kak cowok kan lebih milih cewek yang lebih muda kan standarnya di. Nggak tahu ya, kalau aku sih nggak suka ya, karena pas aku deket sama yang lebih muda itu kayak dia ngomong nggak nyambung, kurang berwawasan. Nah, Atau mungkin aku nggak dapat yang pintar aja. masalah nih muda berapa tahun sih? Muda 5 tahun ya memang gak mungkin nyambung bos. Kadang-kadang udah 1 tahun aja nggak cocok sih, nggak merasa. Emang pernah? Hah? Pas SMA, SMP, SMA lah SMA kuliah. Nice. Jadi meme gitu kan. Sepik gitu. Ya ya ya. Oke. Oke, yang keempat, cewek yang suka kerja atau ibu rumah tangga yang ya maksudnya kayak cewek yang mentingin keluarga gitu. Jadi kayak yang bisa kerja. yang bisa kerja. Oke. Cepet ya. Kalau yang bisa kerja disuruh ngurusin rumah itu nanti bisa. Orang itu kasar gitu. Jadi kayak pekerja, tipe yang workaholic gitu ya. Nanti disuruh nganggur pun bisa gitu. Anggapannya kan downgrade. Dari yang kerja disuruh nganggur ngurusin rumah aja. Bukan nganggur ngurusin rumah sih, tapi kan kamu di rumah aja gitu loh. Sama dari yang pertamanya ini orangnya rumahan banget, terus nanti misalnya gimana gitu ekonominya kurang atau apa, terus disuruh kerja atau suruh bantu aku kerja, kan naik pangkat kan nanti Shock lah. beranggapan nanti kan. Iya, masuk akal. Oke, pertanyaan next question, pertanyaan kelima. Pilih jadi content creator atau bisnis F&B? Bisnis. Bisnis. Nah, Kenapa? karena menurutku karena aku udah mencoba dulunya ya. Ini kan pertanyaan sekarang ya, kalau dulu kan nggak tahu. Kalau sekarang karena udah mencoba dulunya, lebih menghasilkan aja sih bisnis itu. Oh. Dan kalau bisnis ini kan kasarannya kita tuh nggak perlu bekerja tiap hari. Kayak kita punya tim gitu, punya pegawai gitu. Jadi kadang-kadang tuh setengah pasif income lah. Memang kita harus kadang-kadang harus bekerja gitu, karena ada beberapa hal yang nggak bisa dipegang sama bawahan atau staff gitu ya. Jadi ya harus kita sendiri, tapi kan at least setengah pasif income tuh karena kadang kita nggak perlu datang tapi Jalan. tetap masuk gitu ya. Kalau konten kan ya kita sendiri gitu. Kecuali kan punya tim gitu ya, tapi tim pun kita kan tetap kita kan pusat Iya, kontennya, harus ada harus kamu. ada kitanya. I see. Oke, next, kucing atau anjing? Kucing. Oh iya. Iya. Kenapa? Karena lucu ya, diem, pintar. Pintar anjing kok. Iya juga ya. Jadi gimana? Pintarnya itu bukan pintar yang kayak anjing yang bisa disuruh-suruh atau gimana gitu. Tapi kalau kucing itu kan kayak bisa pipis sendiri gitu, nggak pipis di kasurku, di kamarku, di barangku, di sepatuku, gitu. Iya. Lebih kalem gitu, lebih unyu. Oke. Oke, next, ML atau PUBG? PUBG. PUBG. Sekarang kan Soalnya masih untuk ya. enggak juga sih, karena dari kecil, dari lahir itu udah banyak tembak-tembakan aku. Emang jiwanya udah semua tembak. Sampai akhirnya pada pertama kali PUBG keluar itu aku seneng banget karena kayak ini game ngerealisasikan impianku gitu. Kayak kita bisa main tembak-tembakan war gitu, kayak war. Sama siapa? Pasif. Mana? Pasif dulu, tangan Kemana? Kencingmu ya doa. ini. Nah, sabar. Aku nggak ngerti apa pertanyaan ya. Ini kalau nyetel sumpah, nggak mau di podcast aja. Santai men. Selama kamu jujur gak mau nyentuh kok. Santai saja. Chill. Nah, aku udah jujur loh. Belum ngomong. Ya, lanjut. Oke. Tata bottom ini. Sayang sama pacar atau enggak? Sayang lah. Sampai intro. Kita lihat guys. Sayang pacarnya atau enggak? Sayang pacarnya atau enggak? Sayang lah, nggak sayang. Kalau nggak sayang jadi putusin.
ini sampai nyetrum Cok. Sumpah. Gak, santai. Oke guys, jadi sekian buat episode 3-nya. Jangan lupa kalian bisa komen kita harus undang siapa lagi, dan juga ya mungkin nanti kita bakal undang sesuatu yang lebih di luar nalar lagi. Itu basic boy. Jangan lupa buat like, komen, terus subscribe, terus jangan lupa buat follow IG-nya Evan, follow TikTok-nya dia juga, Iya biar terus 1M cepetan. terus beli seri bolanya dia, oke? Saya bolanya enak banget. Oke, see you guys in next vlog. Next vlog, bye bye.